Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Niko. Saya akan bercerita sedikit tentang peristiwa Madiun atau pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa ini sebenarnya unik ya. Jadi ada pergantian kepemimpinan nasional waktu itu. Perdana Menteri Amir Syarifuddin digantikan oleh Hatta dan terjadi perombakan-perombakan. Terusnya ada peristiwa pembunuhan-pembunuhan di kota Solo dan saling ketegangan di antara pasukan yang ada di sana. Terus terjadi, hari makin hari semakin panas. Terusnya juga ada kedatangan tokoh bernama Musso. Musso ini tokoh yang unik ya. Kalau kita tarik ke belakang, sejarahnya juga panjang di Indonesia. Berikutnya, ya ini juga keunikan baru lagi adalah ketika datang ke Indonesia nanti Musso bertemu teman lamanya, teman kosannya. Jadi teman yang dulunya mereka pernah bersama-sama di waktu muda di kota Surabaya, yaitu orang yang menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno pastinya. Mereka bertemu di kota Yogyakarta, saling bercerita, melepas penat dan juga banyak hal-hal yang telah terjadi setelah sekian puluh tahun. Dan juga Soekarno berharap sebenarnya Musso dapat membantu Soekarno dalam membangun Indonesia. Tapi tidak selang berapa lama ya Musso juga berkeliling kota-kota dan sebagainya. Dan dia nantinya dengan Front Demokrasi Rakyatnya di Madiun melakukan aksi yang kontroversi dengan terjadinya penculikan-penculikan, terusnya pembunuhan-pembunuhan yang berakibat fatal waktu itu, sehingga di hari 18 September Madiun gempar kotanya. Meskipun kata Musso tidak banyak yang terjadi, itu aman-aman saja Madiun, tapi mereka sudah menguasai Madiun. Terusnya Soekarno mengambil reaksi. Soekarno-Hatta tentunya dengan kondisi ini mengambil tindakan. Bahkan Soekarno berpidato tentang bagaimana mereka harus memilih Soekarno-Hatta atau PKI Musso. Dan harapannya mereka memilih Soekarno-Hatta tentunya untuk membangun Indonesia. Dikirimlah pasukan untuk mengatasinya. Banyak pasukan terutama dari pasukan Siliwangi yang sedang berpindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, nanti dikirim lagi ke Jawa Timur untuk memadamkan pemberontakan ini. Tidak berapa lama pemberontakan ini memang bisa dipadamkan, bisa dikalahkan pasukan-pasukan yang terlibat dalam pemberontakan. Bahkan Musso nantinya dikejar 1 bulan lebih dan tertangkap dan terbunuh. Akhirnya Musso pun meninggal. Tokoh-tokoh lainnya misalnya Amir Syarifuddin juga ditangkap dan juga nantinya mengalami eksekusi. Pemberontakan PKI Madiun ini berakhir dengan cerita kekalahan dari pihak PKI, dan bangsa Indonesia menjadi lebih percaya diri lagi meskipun di tengah-tengah Belanda yang berencana melakukan agresi waktu itu. Jadi kita menjadi sorotan dunia. Meskipun kita harus melawan Belanda, tapi kita bisa mengalahkan pemberontakan komunis di Madiun. Dan Indonesia dipandang sebagai negara yang mempunyai kemampuan waktu itu untuk bisa mengusir kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kiri di dalam gerakan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.